فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Maqidah fi Ilmi Mustalahil Hadits. Kita masuk pembahasan berikutnya. Qala Az-Zahabi rahmatullahi alaihi at-thiqah. Pembahasan tentang perawi yang thiqah. Dan dia adalah adlun dhabit, perawi yang memiliki kebaikan keagamaan, kebagusan keagamaan dan kebaikan dalam hafalan. Jadi istilah adlun dhabit qala tushtaratul adalatu fir rawi kasyahidi. Beliau mengatakan disyaratkan al-adalah, kebaikan keagamaan. Tapi ini syarat pada al-ada, ketika menyampaikan, bukan fitahammul, ketika mengambil. Dengan dalil kisah Abu Sufyan yang mengambil kisah ketika dia masih kafir dan menyampaikannya setelah dia masuk Islam dan diterima. Pada perawi disyaratkan kebagusan keagamaan. Pada perawi seperti saksi, dan ini bil ijma' secara kesepakatan. Wa yamtazu thiqatu bid-dhabti wal itqan. Dan thiqah memiliki keunggulan dengan dhabt, hafalan dan kemungkinan. Fa in dhafa ila dzalika, ila adl wa dhabt, apabila bertambah atau ditambahkan dengan itu dari adalah dan hafalan, al-ma'rifah, bertambah dengan keilmuan, memiliki ma'rifah, wal iktsar, dan memiliki banyak riwayat dan hafalan, dan dikenal dengan tolak, penuntut ilmu, dan mengambil dari mulut-mulut guru, tidak dari tulisan-tulisan atau membaca. Dan ditambah lagi sa'atul ilm, keluasan ilmu. Fahuwa hafidh, maka dia itu hafidh. Wal huffadhu tabaqatun, dan para huffadh punya tingkatan-tingkatan. Wa fi dzurwatiha, dan yang pada puncaknya, tertingginya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Puncaknya adalah Abu Hurairah, hafidhus sahabah alal itlaq. Meriwayatkan 5370 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tabi'ina kabni al-Musayyab atau Musayyib, dan pada kalangan tabi'in seperti Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab, menantu Abu Hurairah. Berkata Ibnu Madini, la a'lamu fit tabi'ina
awsa'u ilman minhu. Ibnu al-Madini rahimahullah taala mengatakan, aku tidak mengetahui dari kalangan tabi'in yang lebih luas keilmuan dari dia. Adapun dari sisi keagamaan dan ibadah, maka pemuka tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Wa fi sigharihim, dan pada sigar mereka, sigar tabi'in, tabi'in kecil, Zuhri Ibnu Syihab. Wa bi atba'ihim, dan pada pengikut atba'ut tabi'in, ka Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Malik, dan Syu'bah dan Malik. Tsumma Ibnu Mubarak, kemudian yaitu dari sigar atba'it tabi'in, sigar atba'it tabi'in. Kemudian Ibnu Mubarak, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Nah. Wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan wa Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi. Tsumma ka ashabi haula, kemudian seperti ashabi haula, yaitu murid-murid mereka. Ibnu al-Madini, seperti Ibnu Madini, Ibnu al-Madini. Wa Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, wa Khuluqun, dan sejumlah dari para perawi dan ahli hadis, dan menunjukkan bahwasanya ilmu pada waktu itu tersebar luas. Tsumma al-Bukhari wa Abu Zur'ah, kemudian setelahnya Imam Bukhari dan Abu Zur'ah, wa Abi Hatim wa Abi Dawud wa Muslim, kemudian Abu Hatim, Abu Dawud dan Imam Muslim. Tsumma An-Nasa'i wa Musa bin Harun, kemudian An-Nasa'i dan Musa bin Harun, wa Shalih al-Jazarah dan Shalih al-Jazarah, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Tsumma Ibnu Syarqi, kemudian Ibnu Syarqi, dan dia murid Imam Muslim. Wa mimman yusafu bil hifdzi wal itqan jama'atun minas sahabati wat tabi'in, dan di antara yang disifati dengan hafalan dan kemutinan tapi di bawah yang sebelumnya, di bawah tingkatan sebelumnya, yaitu tingkatan menengah dari sisi hafalan dan kemutinan, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tsumma Ubaidullah bin Umar, kemudian Ubaidullah bin Umar, wa Ibnu Aun wa Mis'ar, kemudian Ibnu Aun, kemudian Mis'ah bin Kidam. Tsumma Za'idah wal Laits wa Hammad bin Zaid, kemudian Za'idah dan Laits dan Hammad bin Zaid. Tsumma Yazid bin Harun wa Abu Usama bin Wahb, kemudian Yazid bin Harun dan Abu Usama dan Ibnu Wahb. Tsumma Abu Khaythamah, kemudian Abu Khaythamah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah, wa Ibnu Numair dan Ibnu Numair Muhammad bin Abdullah, wa Ahmad bin Saleh dan Ahmad bin Saleh. Tsumma Abbas ad-Duri, kemudian Abbas ad-Duri, wa Ibnu Warah dan Ibnu Warah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ahmad bin Abi Khaythamah dan Ahmad bin Abi Khaythamah, wa Abdullah bin Ahmad dan Abdullah bin Ahmad. Tsumma Ibnu Sa'id wa Ibnu Ziyad an-Naisaburi wa Ibnu Jusha wa Ibnu al-Akhram, kemudian Ibnu Sa'id dan Ibnu Ziyad an-Naisaburi dan Ibnu Jusha dan Ibnu al-Akhram. Tsumma Abu Bakar al-Ismaili wa Ibnu Adi wa Abu Ahmad al-Hakim, kemudian Abu Bakar al-Ismaili, kemudian Ibnu Adi, kemudian Abu Ahmad al-Hakim. Tsumma Ibnu Mandah wa nahwuhu, kemudian Ibnu Mandah dan semisalnya. Tsumma al-Burqani wa Abu Hazim al-Abdawi, kemudian Burqani, kemudian Abu Hazim al-Abdawi. Tsumma al-Baihaqi, kemudian Imam al-Baihaqi. Beliau lahir pada tahun 344. Wa Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Abdul Bar, beliau tahun 324. Tsumma al-Humaydi wa Ibnu Thahir, kemudian al-Humaydi, kemudian Ibnu Thahir.
Tsumma as-Silafi, kemudian as-Silafi. Wa Ibnu Sam'ani, kemudian Ibnu Sam'ani. Tsumma Abdul Qadir wal Hazimi, kemudian Abdul Qadir, kemudian Al-Hazimi. Tsumma Al-Hafidz Abdiya, wa Ibnu Sayyidin Nas, Khatib Tunis. Kemudian Ibnu Sayyidin Nas, Khatib Tunis. Tsumma hafidhu hafidh waqtihi Abul Fath, kemudian cucunya hafidh waktunya pada zamannya Abul Fath. Dari sisi umur sekitar 16 tabaqat. Wa mimman ta'adda min al-huffaz fi at-tabaqah ats-tsalitsah adadun min as-sahabati wa khulqun min at-tabi'in wa tabi'ihim wa hum majarra ila al-yawm. Dan di antara yang terangkat dari huffaz pada tingkatan yang ketiga sejumlah dari sahabat, yaitu selain yang telah disebutkan sebelumnya, dan sejumlah dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini. Nah, beliau tidak menyebutkan kepada kita, hanya saja mereka adalah jumhur, mayoritas rijal sahihain, mayoritas rijal sahihain. Famithlu Yahya al-Qattan yuqalu fihi imamun wa hujjatun wa sabtun wa jihbid wa thiqatun thiqah. Maka semisal Yahya al-Qattan dikatakan padanya imam, dan ini a'la darajat ta'dil, tingkatan ta'dil yang tertinggi, dan imam mencakup fikih dan hadis. Hujjah wa sabtun wa jihbid, dan ini yaitu pakar, dan biasanya digunakan untuk orang yang memiliki kesempurnaan tingkatan atau tertinggi, tingkatan tertinggi dari ta'dil wal itqan, dari adalah kebagusan keagamaan dan kemungkinan. Wa thiqatun thiqah, dan thiqatun thiqah. Tsumma thiqatun hafidh, kemudian thiqatun hafidh juga termasuk tingkatan tertinggi dalam derajat ta'dil wal itqan. Tsumma thiqatun mutqin, kemudian thiqah mutqin. Tsumma thiqatun arif wa hafidhun saduq wa nahu dzalik, kemudian thiqatun arif, demikian hafidhun saduq dan semisal itu. Fa haula'il huffaz at-thiqat, maka mereka adalah huffaz thiqat. Idan farada ar-rajulu minhum min at-tabi'in fa hadithuhu sahih. Apabila salah seorang di antara mereka bersendiri dari kalangan tabi'in, maka hadisnya sahih. Asalnya riwayat thiqah. Walaupun dia bersendiri adalah diterima, kecuali apabila tegak bukti bahwasanya itu dari kekeliruan dan kealpaan dia. Adapun tanpa bukti maka asalnya diterima dan tidak ada penghalang untuk beramal dengannya. Wa in kana min al-atba' qila sahihun gharib. Dan apabila dari kalangan atba', atba'ut tabi'in, dikatakan sahihun gharib, sahih hadisnya, dan gharib dari sisi bersendirinya, dari sisi ditinjau dari jumlah sanadnya. Wa in kana min ashabil atba' qila gharibun fardun. Dan apabila dari sahabat atba', yaitu murid atba'ut tabi'in, dikatakan gharibun fardun,
Karena ilmu ketika itu tersebar dan para tulab intashar. Wa yanduru tafarruduhum, dan jarang mereka bersendiri. Fatajidul imam minhum indahu mi'ata alfi haditsin la yakadu yanfaridu bi haditsaini salasa. Sehingga aku dapati imam di antara mereka, dia punya 200.000 hadis. Hampir-hampir dia tidak bersendiri dengan 2 hadis atau 3. Ya, jarang sekali dia bersendiri dalam satu hadis. Karena kuatnya tanafus, yaitu berlomba-lomba dan bersaing para ahli hadis di zaman tersebut. Maka tidak ditinggalkan satu orang bersendiri dengan suatu hadis. Faman kana ba'dahum fa inna ma yanfaridu bihi ma alimtuhu wa qad yujad. Dan adapun setelah mereka, maka siapa yang bersendiri dengannya? Aku tidak mengetahui dan bisa jadi didapati. Tsumma nantaqilu ila al-yaqidah al-yaqid al-thiqa al-mutawassit al-ma'rifati wa talab. Kemudian kita berpindah kepada derajat kedua, kepada derajat pertengahan, kepada yaqid thiqah, pertengahan dalam keilmuan dan talab. Fa huwa alladhi yutlaqu alaihi annahu thiqah, maka dialah yang ditlakkan atasnya bahwasanya dia itu thiqah. Wa hum jumhuru rijali sahihain fatabi'ihim, dan dia adalah jumhur rijal sahihain dan yang mengikuti mereka. Idan farada bil matan khurrija hadithuhu dzalika fi sihah. Apabila bersendiri dengan matan, maka hadisnya tersebut dikeluarkan dalam sihah. Ini menunjukkan bahwasanya bersendirinya thiqat itu sahih, ini asalnya, atau diterima, kecuali apabila ada bukti bahwasanya itu kekeliruan dan kesalahan dia. Faqad yatawaqqafu katsirun wa qad yatawaqqafu katsirun minan nuqat fi itlaqil gharaba ma'a as-sihhah fi hadits atba'i thiqat. Dan kebanyakan dari para pengkritik tawakkuf mengitlakkan gharabah, keterasingan, gharib, bersamaan dengan sahih pada hadis atba'i thiqat. Atba'i thiqat itu atba'ut tabi'in. Wa qad yujadu ba'du dzalika fi sihaduna ba'd. Dan hal itu terkadang dapati sebagiannya pada sihah tanpa selainnya. Wa qad yusamma jama'atun min al-huffaz al-hadits alladhi yanfaridu bihi mithlu Hushaym wa Hafs bin Ghiyath munkaran. Dan sejumlah dari huffaz menamai hadis yang bersendiri dengannya seperti Hushaym, jadi dari kibarut tabi'in atau kibar atba'it tabi'in, dan thiqah sabtun katsirut tadlis. Dan Hafs bin Ghiyath juga dari wasfu atba'it tabi'in, thiqatun. Katsirul awham. Mungkaran, ini main dengan mungkaran. Ini apabila dia sangat gharib, atau bisa jadi mereka maksudkan dhaif atau nakar fi sanad atau nakar pada matan. Dan sebagian a'imah terkadang mengitlakkan nakarah atas hadis sahih hanya karena mujarrad infirad, hanya karena sekedar bersendiri.
yaitu sahihun gharib. Fa in rawa ahadits min al-afrad al-munkarah gamazuh wa layyanu hadithahu wa tawaqqafu fi tawthiqihi. Apabila seorang perawi meriwayatkan hadis-hadis afrad munkarah, yang bersendiri, yang tidak dikenal, mereka pun gomazu, itu menjadikan ini sebagai kritikan atasnya dan melemahkan hadisnya. Dan berhenti dari mensikohkannya. Fa in raja'a anha wa amtana'a min riwayatiha jawaza 'ala nafsihi al-wahm. Apabila dia rujuk darinya dan berhenti dari meriwayatkannya, wa jawaza 'ala nafsihi al-wahm, dan membolehkan atas dirinya kekeliruan, yaitu kesalahan pada perawi, fa huwa khairun lahu wa arjahu li adalatihi, maka ini lebih baik baginya dan lebih menguatkan adalahnya, kebagusan keagamaannya. Dan ini termasuk dari keutamaan dan faedah kembali dari kesalahan kepada kebenaran dan keutamaan bagi pelakunya dan menunjukkan kebagusan keagamaannya. Walaysa min hadits thiqah annahu la yaqlat wa la yukhti, dan bukanlah termasuk definisi seseorang itu thiqah bahwasanya dia tidak mungkin atau tidak pernah keliru dan salah. Bukan ini syaratnya. Maka ini mungkin tidak ada didapati seseorang yang tidak pernah keliru dan tidak pernah salah. Akan tetapi kebanyakan dia mencocoki dan kekeliruan ada. Hanya saja lebih sedikit dibanding riwayatnya yang sesuai. Famanil ladzi yaslam min dzalika ghairul ma'sum alladzi la yuqarru ala khata'. Maka siapakah yang akan selamat dari hal itu kecuali ma'sum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dibiarkan atas kesalahan. Itu tidak ada yang bisa selamat, yang tidak pernah salah sama sekali. Ini hampir-hampir tidak ada kecuali ma'sum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau akan masuk pasal berikutnya, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.